di sini pada tanggal 24 Mei pada tahun 1964 pada Piala Dunia Sepak Bola antara Argentina melawan Peru di Lima. Penyebabnya karena wasit kurangnya sportif dan fair play. Di sini berdampak pada korban yaitu 293 supporter meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Nugroho, dosen mata kuliah Sosiologi Olahraga. Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi yaitu tingkah laku kolektif dan olahraga prestasi. Baik, kita mulai. Hakikat tingkah laku kolektif dalam olahraga. Tingkah laku kolektif adalah tingkah laku yang melibatkan dan dua orang atau lebih yang bersifat menyimpang, merugikan, merusak atau destroyer, baik secara material maupun non-material. Di sini kerugian secara material berupa seperti uang ataupun barang. Kemudian untuk kedua yaitu kerugian secara non-material. Di sini dapat berupa seperti waktu dan tenaga. Contoh simpelnya, suatu pertandingan sepak bola terjadi kerusuhan akan terjadi dan merugikan kedua belah pihak, yaitu pada pihak yang memiliki stadion atau pengelola stadion dan juga penontonnya. Kerugian untuk pengelola stadion yaitu adalah berupa barang atau tempat duduk, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sana akan terjadi kerusakan. Kemudian untuk supporternya akan merugi seperti uang, itu secara material. Kemudian non materialnya adalah waktu dan tenaga. Baik, ciri-ciri tingkah laku kolektif. Yang pertama, tindakan spontan atau tidak direncanakan dan bersifat tidak terstruktur. Kemudian nomor duanya biasanya berlangsung sangat cepat, waktunya pendek. Kemudian nomor tiga, cenderung mengarah pada kerusakan atau destroyer. Kemudian yang keempat adalah melibatkan banyak orang atau massal. Contohnya di sini pada tanggal 24 Mei pada tahun 1964 pada Piala Dunia Sepak Bola antara Argentina melawan Peru di Lima. Penyebabnya karena wasit kurangnya sportif dan fair play. Di sini berdampak pada korban yaitu 293 supporter meninggal dunia. Olahraga, tingkah laku kolektif dan perubahan sosial. Sumber dan dinamika tingkah laku kolektif. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah kontingen teori, yaitu akibat pengaruh buruk pertandingan akan berdampak pada pendukung yang tidak simpati. Kemudian terlibat perkelahian dan berujung pemain juga ikut terpengaruh. Itu dari contoh dari kontingen teori. Kemudian yang kedua ada konvergensi teori, yaitu penonton dan pemain menyerang tim tamu atau asosial atau antisosial. Jadi di sini contoh mudahnya pemain dan supporter tidak melakukan sportivitas. Kemudian yang ketiga adalah emergent norm theory. Di sini adalah pengaruh norma sosial dan pengaruh informasi sosial. Berasal dari persepsi yang menyimpang dari pendapat mayoritas yang memiliki kebulatan dan kesamaan kepentingan. Semisal dalam pertandingan ada beberapa kelompok dalam satu tim pendukung, yaitu kelompok terkuat atau pendukung yang paling banyak suaranya akan mempengaruhi pendukung yang sedikit suaranya. Jadi akan berdampak pada kenegatifan. Faktor-faktor penyebab terjadinya tingkah laku kolektif. Yang pertama, struktur yang mengakibatkan kesukuan, rasial, politik, agama, kelas sosial, maupun kebangsaan. Di sini paling mudahnya sering kita sebut adalah SARA. Nomor dua, struktur yang menegangkan. Di sini contohnya frustasi, kehilangan, ketegangan, ketidakpuasan,
dan menjadi konflik. Di sini seringnya terjadi di dalam masyarakat, seperti pemilihan ketua RT atau bantuan sosial. Itu sangat terjadi sering konflik pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keyakinan yang sama atau perasaan permusuhan dan dendam, ideologi adil, dan kepercayaan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang nomor 4, faktor tergesa-gesa atau tanggapan agresif penonton sebagai akibat keputusan wasit yang kurang fair atau keputusan yang dianulir. Di sini sering terjadi untuk nomor 4 karena para supporter akan sering terpancing emosinya jika wasit tidak berlaku adil. Makanya penting di sini wasit harus bersikap adil. Kemudian nomor 5 yaitu mobilisasi dari tindakan peserta. Kepemimpinan yang langsung memiliki peran penting. Jadi contohnya di sini adalah pengaruh yel-yel yang provokatif. Ketika ada yel-yel yang provokatif akan mengacu pada terjadinya tingkah laku yang kognitif. Nomor 6, operasi kontrol sosial. Teknik-teknik untuk menjaga, memecahkan, menghindari, mencegah masalah. Di sini contohnya seperti media massa, kemudian kritikus yang terlalu pedas dan ambisius. Di sini media massa sangat berperan penting untuk menggiring opini-opini yang ada di masyarakat. Kemudian nomor 7, adanya sistem atau komunikasi yang salah. Perbedaan persepsi atau sudut pandang di sini sering terjadi konflik. Nomor 8, adanya kontak langsung dengan masing-masing pemain atau dengan penonton. Perkelahian antar pemain dengan penonton itu sering terjadi karena pada tensi tinggi sepak bola akan mengakibatkan emosional yang tidak terkontrol. Kemudian nomor 9 di sini adanya suatu kepentingan dari dalam organisasi atau kelompok. Di sini contohnya yang sering terjadi di Indonesia adalah sepak bola gajah. Mengapa? Karena di sini tim-tim semisal mencari posisi runner up dalam pertandingan grup untuk menghindari lawan-lawan yang tangguh berikutnya agar melaju di babak berikutnya lebih mudah. Berikut olahraga prestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yaitu Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga dibagi menjadi 3. Yang pertama, olahraga rekreasi. Yang kedua, olahraga pendidikan. Dan yang ketiga adalah olahraga prestasi. Kita mengacu ke nomor 3, yaitu olahraga prestasi. Apa itu olahraga prestasi? Prestasi adalah upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam suatu kegiatan atau event olahraga. Itu Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 2005. Bagaimana prestasi itu akan diraih? Yang pertama, fungsi instrumental olahraga, fungsi sosial emosional, integrasi, politik, dan mobilisasi olahraga. Kemudian, makna ekspresif olahraga, perasaan sukses atau mandiri, kemudian memberi nilai yang positif. Berikutnya, makna simbolik dari olahraga, status prestis dan apresiasi. Di sini seperti contohnya pemberian hadiah atau gelar pada kejuaraan. Kemudian makna interaksi dari olahraga, berinteraksi dengan anggota masyarakat lain atau bersosialisasi. Aspek sosiologi pembinaan olahraga di usia dini. Yang pertama, fakta empirik menunjukkan bahwa prestasi puncak olahraga hanya terjadi pada usia tertentu. Kemudian, prestasi dapat diraih hanya dengan pembinaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian, kesuksesan dan prestasi olahraga dipengaruhi oleh faktor latihan yang terstruktur, teratur, dan terprogram dengan baik dan benar. Partisipasi anak dalam kompetisi tidak lahir dengan sendirinya, namun melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, situasi objektif dari kompetisi, membandingkan dengan kemampuan orang lain. Jadi dalam pertandingan, target kita adalah membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan tim lawan. Kemudian, situasi subjektif dari kompetisi,
pandangan untuk bersaing. Jadi, dalam suatu kompetisi, kita ditekankan untuk bersaing secara sehat. Kemudian, respon terhadap situasi kompetisi tersebut berupa keputusan untuk ikut serta atau hanya merasa senang. Kemudian, pengalaman terlibat dalam olahraga kompetisi mendapatkan suatu hasil, yaitu ada hasil positif dan hasil negatif. Hasil positifnya, kita merasa puas, status kita terangkat, sportif, dan dapat bonus. Kemudian negatifnya ada, yaitu negatifnya cedera, ketakutan atau trauma, tekanan psikologis. Indikasi anak berbakat dipantau dalam proses pembinaan olahraga prestasi atau sport search. Yang pertama, kemajuan dalam belajar meningkat drastis. Biasanya, anak ini memiliki bakat di dalam tubuhnya. Yang kedua, prestasi yang relatif stabil. Jadi, di sini atlet akan berupaya menstabilkan prestasinya agar tidak terlalu jauh turun ke bawah. Kemudian nomor 3, antusiasme anak dalam mengikuti program latihan yang diberikan oleh pelatihnya. Jadi anak semangat untuk mengikuti program latihan yang diberikan oleh pelatihnya. Kemudian yang nomor 4, suka mencari pengalaman dan tantangan yang baru. Anak di sini, atlet di sini ingin mencari hal-hal yang baru. Pengalaman, contohnya pengalaman pertandingan atau tantangan dalam yang baru. Kemudian yang nomor 5, tahan terhadap tekanan atau stres fisik dan mental. Di sini penting psikologis anak agar tidak dapat berpengaruh pada tekanan dari lawan maupun dari para penonton. Kemudian pengaruh lingkungan sosial terhadap prestasi, yaitu yang pertama keluarga inti dan keluarga besar. Penting di sini keluarga untuk mendukung prestasi anak, karena dukungan yang pertama adalah dari keluarga. Kemudian nomor 2 adalah sekolah. Sekolah di sini akan mengupayakan untuk atlet agar dapat berprestasi lebih baik lagi. Kemudian nomor 3 ada klub olahraga dan pelatih. Di sini klub olahraga maupun pelatih akan memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan dan memberikan program-program yang baik untuk atlet tersebut. Kemudian di sini kelompok atau teman sepermainan. Di sini teman itu sangat penting untuk pergaulan kita ketika kita menjadi atlet. Karena ketika kita mendapatkan teman yang tidak sesuai dengan apa tujuan kita, maka kita akan terpengaruh pada negatifnya pertemanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah media massa. Di sini media cetak ataupun elektronik. Di sini penting opini-opini, menggiring opini-opini agar atlet tersebut mendapatkan pujian atau sindiran yang baik dan terstruktur. Menurut Tudor Bompa, the quality of training and factor involved, training yang berkualitas dipengaruhi, yang pertama adalah pengetahuan pelatih dan personality, kemudian fasilitas dan equipment-nya, kemudian mencari ilmu, dapat mengembangkan diri, yaitu finding from auxiliary science, kemudian ada kompetisi, kemudian yang terpenting adalah performa dari atlet tersebut, dan yang terakhir adalah skill atau kemampuan dari atlet tersebut. Di sini untuk skill dan kemampuan dibagi menjadi 2, yaitu genetika dan motivasi. Masalah pembinaan olahraga sejak dini. Yang pertama, sarana dan prasarana dan kompetisi atau festival yang sedikit dan kurang baik. Kemudian orang tua yang terlalu overprotective kepada anaknya. Kemudian isu karir yang tidak menentu seperti cedera atau prestasi yang turun. Kemudian pembina, pelatih, dan pengelola tidak profesional. Selanjutnya dominasi orang dewasa, keterlibatan orang tua mendominasi,
atau pencurian usia, dan lain sebagainya. Kemudian, kurangnya perhatian dan pengembangan olahraga beserta talent scoutingnya. Kemudian, penanaman perilaku agresif pada atlet yang mengakibatkan atlet tersebut jenuh ataupun cedera. Yang terakhir, merosotnya jumlah peserta karena yang pertama gagal atau cedera atau kekerasan fisik dalam latihan atau bosan, waktu yang terbatas, atau lama sebagai pemain cadangan. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi jika dari berbagai elemen dapat membantu secara ikhlas dan bertujuan bersama-sama untuk menuju ketercapaian bersama, yaitu atlet menjadi profesional. Yang dimaksud elemen-elemen di sini mencakup dua faktor, yakni intern dan ekstern. Internal di sini berupa dukungan keluarga maupun pelatih, dan untuk ekstern atau eksternal berupa sarana dan prasarana harus dilengkapi dari swasta maupun pemerintah. Kemudian, perbanyak kompetisi yang sehat di usia dini. Baik, cukup dari saya yang membahas tentang tingkah laku kognitif dan olahraga prestasi pada mata kuliah Sosiologi Olahraga. Jangan lupa komen, like, subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.